Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baru saja kita menyaksikan laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport Hall. Dalam pertandingan tersebut, timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor mencolok 6-0. Kekalahan ini memang terasa pahit dan menjadi ujian besar bagi anak-anak Garuda Muda. Namun, kita tak boleh larut dalam kekecewaan. Perlu kita ingat bahwa target utama partisipasi Indonesia di turnamen ini adalah mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dan kabar baiknya, target tersebut berhasil dicapai. Pelatih Nova Arianto dan skuadnya layak mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian ini. Dalam wawancaranya usai pertandingan, Coach Nova mengatakan, "Kami sudah memberikan yang terbaik. Ini bukan akhir, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar di Piala Dunia nanti." Meskipun demikian, hasil telak dari Korea Utara jelas menjadi catatan penting. Kekalahan ini menyoroti sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi. Tidak dapat dipungkiri, Korea Utara tampil sangat dominan dan lebih matang secara taktik dan fisik. Mereka bukan hanya bermain efektif, tapi juga sangat disiplin di setiap lini. Korea Utara mencetak 2 gol dalam waktu kurang dari 20 menit, masing-masing oleh Jae-hoon di menit ke-7 dan Kim Yoo-jin, sang kapten, di menit ke-19. Menurut statistik resmi AFC, Korea Utara menguasai 63% ball possession dan mencatatkan 16 tembakan tepat sasaran dibandingkan dengan hanya 2 milik Indonesia. Hal ini menggambarkan betapa besarnya dominasi mereka sepanjang pertandingan. Menariknya, Korea Utara memilih Indonesia sebagai lawan mereka di perempat final setelah hanya bermain imbang melawan Oman. Ini menandakan bahwa mereka sudah membaca kekuatan kita dan merasa yakin mampu mengalahkan Indonesia, sebuah strategi yang sukses mereka eksekusi. Padahal Indonesia tampil impresif di fase grup. Kita mencatatkan 3 kemenangan beruntun di grup C, termasuk kemenangan gemilang 1-0 atas Korea Selatan di laga perdana. Namun sayangnya, permainan terbaik itu tidak berlanjut ke babak tutup. Kekalahan ini menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki talenta muda yang luar biasa, aspek mental, fisik, dan taktik masih menjadi pekerjaan rumah besar. Para pemain seperti Evandra, Nasril, Daniel, dan Fabio di lini tengah terlihat lebih banyak bertahan, dan transisi ke serangan pun menjadi tidak maksimal. Strategi formasi 3-4-3 tidak berjalan efektif karena lini tengah kita kalah kontrol dari Korea Utara. Nama-nama seperti Jae-hoon, Park Hwang-song, dan pemain nomor 10 Kim Yoo-jin patut mendapat perhatian. Kim Yoo-jin bahkan dinobatkan sebagai man of the match dalam laga ini oleh AFC. Ia tidak hanya mencetak gol, tapi juga menjadi motor utama serangan korut yang menyulitkan pertahanan Indonesia sepanjang pertandingan. Meskipun demikian, kita tidak boleh kehilangan semangat. Para pemain muda kita sudah berjuang habis-habisan dan mereka satu-satunya wakil ASEAN yang lolos hingga perempat final. Thailand dan Vietnam, 2 tim ASEAN lainnya, harus tersingkir lebih awal di fase grup. Indonesia mencetak total 8 gol dan hanya kebobolan 2 gol di fase grup, sebelum akhirnya kebobolan 6 gol sekaligus di perempat final. Ini menunjukkan bahwa secara kualitas kita mampu bersaing, namun konsistensi dan ketahanan mental saat melawan tim-tim unggulan masih perlu ditingkatkan.
PSSI dan tim pelatih punya waktu 5 bulan untuk membenahi tim ini sebelum tampil di Piala Dunia U19. Ini waktu yang sangat singkat dalam sepak bola modern. Maka, wajar jika ada rencana untuk menambah pemain, termasuk pemain diaspora seperti Matthew Baker. Bahkan menurut beberapa analis, tambahan 4-5 pemain abroad sangat dibutuhkan untuk menambah kedalaman dan pengalaman skuad. Level persaingan di Piala Dunia tentu jauh lebih tinggi dari Piala Asia. Oleh karena itu, Coach Nova harus menyiapkan tim dengan lebih matang, baik dari segi fisik, taktik, maupun mental. Fokus utama bukan hanya bertahan, tapi juga membentuk sistem permainan yang adaptif dan solid. Kalau saja kita bisa mengalahkan Korea Utara, maka lawan selanjutnya di semifinal adalah Uzbekistan. Tim ini tampil sempurna di Piala Asia U17 kali ini. Mereka menyapu bersih grup A dan menyingkirkan Uni Emirat Arab di perempat final. Uzbekistan adalah satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan sejauh ini. Laga semifinal antara Uzbekistan dan Korea Utara yang akan digelar pada 18 April mendatang tentu menjadi pertandingan yang layak dinantikan. Kita bisa melihat sejauh mana kekuatan tim yang menyingkirkan kita menghadapi raksasa Asia Tengah itu. Akhir kata, tetaplah dukung timnas U17 Indonesia. Jangan biarkan satu kekalahan besar memadamkan semangat anak-anak muda kita yang telah membawa nama bangsa sampai sejauh ini.